Hi, how are you? Nice to meet you. I'm Faisal. And now we talk about is MR. Kita berbicara tentang is MR. Berbicara tentang is MR berarti berbicara tentang suatu peristiwa, perlakuan yang sedang terjadi sekarang. Ingat, sedang sekarang. Oke, kondisi perbuatan itu, peristiwa itu adalah sedang terjadi dan masa sedang terjadinya itu adalah sekarang. Oke, itu ingat ya. Jadi is MR menerangkan sedang dan masa waktu sekarang. Oke, jika terdapat is MR berarti membicarakan tentang segala sesuatu, peristiwa maupun kegiatan atau perlakuan yang sedang terjadi atau sedang dilakukan. Oke, kita akan mulai lagi. Oke, lihat. Is MR. Di dalam bahasa Inggris, is MR itu yang pernah kita kenal dari guru-guru kita, ya, adalah kata kerja bantu. Dan itu benar, ya, kata kerja bantu. Auxiliary verb, ya. Dan ingat, auxiliary verb dalam bentuk pertama. Ya, dia terdapat pada irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Anda bisa lihat di buku Anda, oke? Di awal buku Anda. Oke, lihat. Arti dari is MR adalah artinya, ya. Sedang, baru yang kedua adalah berada atau ada. Menyatakan sebuah keberadaan. Oke? Dan yang ketiga, bukan, artinya yang pertama, tidak jika ditambah not. Saya tahu Anda pasti paham tentang itu ya. Jika ditambah not, oke? Is not disingkat isn't. Oke? Is not disingkat isn't. Am not tidak bisa disingkat, oke? Are not disingkat aren't. Dan yang berikutnya, is MR mempunyai arti apakah? Tentu bertanya, ya. Bagaimana jika is MR berposisi sebelum subjek? Thank you, Anda paham untuk itu ya. Oke, yang berikutnya adalah kah jika bersama 5W 1H. Lihat, maksudnya adalah menguatkan kata tanya tersebut bermaksud bertanya. Oke, kita akan mulai satu persatu, ya. Oke, sebelumnya saya akan memberitahu tentang is MR terhadap subjeknya, pelakunya. Oke, lihat. I, you, they, we, he, she, it, name. Nama-nama benda, nama-nama aslinya yang kita sebutkan. I menggunakan M, hanya M. You, they, we menggunakan kata bantunya adalah are, ya. Dan jumlahnya itu lebih dari satu. Kalian, mereka, kami, atau kita. Khusus untuk kata you, bisa artinya kamu, satu tentu. Dan bisa artinya kalian, lebih dari satu tentu. Ya, jadi jika you menggunakan are, dan Anda maksudkan itu adalah kalian artinya dari you itu, berarti jumlah bendanya lebih dari satu. Ya, plural. Oke? Dan jika you Anda maksudkan adalah artinya kamu, sudah tentu jumlah bendanya only one, satu. Untuk he, she, it, name. Coba Anda bayangkan, dia laki-laki, dia perempuan, dia ini itu benda, ya. Dan name, nama-nama asli dari benda itu. Jumlahnya satu. Saya sudah meletakkan contoh-contoh dan di sini contoh-contoh tersebut tidak menggunakan kata kerja, oke? Kita mulai dari yang tidak menggunakan kata kerja. Dan bagaimana maksudnya? Apa itu maksudnya? Lihat.
Dan subjek yang saya gunakan mewakili, oke? Lihat, dan kita mulai dari adalah. Berada. Ini. Oke, lihat. I am a student. Saya adalah seorang siswa. Kapan? Sekarang ini. Saya mengatakan kepada Anda, I am a student. Saya adalah seorang siswa. Di saat saya mengatakannya, sekarang ini, saya adalah seorang siswa. Diterangkan oleh am sebagai kata kerja bantunya yang menerangkan sekarang. Dan menerangkan menjadi seorang siswa itu sedang saya alami sekarang. Ingat, perilakunya sedang. Oke? Dan am mempunyai arti adalah. Paham ya? Oke, kita lanjut untuk yang kedua. They are consultants. Mereka adalah konsultan-konsultan. Lihat, banyak pasti. Konsultan dalam bentuk satu. Mereka banyak. Nah, jika jamak, maka benda tersebut harus tambah S. Mereka adalah para konsultan. Di saat saya mengatakan kepada Anda, mereka sedang sebagai seorang konsultan. Dan mereka para konsultan. Banyak. Dan mereka sebagai konsultan adalah sekarang. Diterangkan oleh are. Ya? Oke. Yang ketiga adalah she's a teacher. Dia adalah seorang guru. Is berarti kan adalah. She is a teacher. Dia adalah seorang guru. Dia adalah sedang seorang guru. Sekarang. Ya, jadi perilakunya sedang dan masa waktu terjadinya seorang guru adalah sekarang. Paham ya? Jadi, is MR menyatakan tentang sebuah status atau benda atau perihal dan M menyatakan sedang terjadi dan juga sekarang masa waktunya. Sekarang berlakunya sebuah peristiwa itu. Diterangkan oleh is MR. Oke. Kita lanjut yang kedua. Coba Anda pahami. Happy, bahagia. Beautiful, cantik. Lazy, malas. Dan itu merupakan kata-kata sifat. Ya. Tidak ada kata kerja. Belum ada kata kerja yang saya terangkan. Lihat. I am happy. Saya adalah sedang bahagia. Tapi kata adalah itu tidak lazim kita gunakan dalam bahasa kita ya. Biasa kita menggunakannya. Saya sedang bahagia. Saya bahagia. M menyatakan sedang terhadap sifat yang kita alami. Jadi di saat saya menyatakan kepada Anda, I am happy. Saya sedang bahagia nih. Maksudnya adalah sekarang. Di saat saya mengatakan kepada Anda, M yang saya gunakan sebagai kata kerja bantunya. Situ sudah menerangkan bahwa kebahagiaan yang saya nyatakan kepada Anda adalah sekarang ini. Dan sedang saya alami. They are beautiful. Mereka cantik. Mereka sedang cantik. Kapan? Sekarang. Sedangnya nggak lazim kita gunakan ya. Tapi are menyatakan, di saat saya mengatakan kepada Anda, they are beautiful. Mereka cantik. Maksudnya adalah sekarang ini mereka itu sedang cantik. Diterangkan oleh are itu tadi. Oke? So ke she. She is lazy. Dia malas. Dia adalah malas. Dia mempunyai sifat malas. Dan di saat saya menyatakan kepada Anda, dia itu saat ini sedang malas. Sekarang ini sedang malas. Ya, diterangkan oleh is. Jadi perilakunya adalah sedang. Dan ini adalah menyatakan suatu sifat. Anda bisa melihat di buku Anda, ya, dan baca penjelasan-penjelasannya. Oke? Ini tentang status atau benda ya, benda abstrak. Ini tentang sifat. Oke, lihat. Yang ketiga, I am over here. Saya sedang di sini. Sedangnya saya ganti dengan kata berada atau ada. Saya berada di sini. Saya ada di sini. Sama tentu. Ya. Jadi, is MR menyatakan sebuah keberadaan.
Berarti bisa dia sebagai kata kerja bantu memberi arti berada atau ada. Dan di saat saya mengatakan kepada Anda, I am over here, berarti saya sedang di situ. Kapan keberadaannya? Sekarang. Oke? Yang kedua, they are over there. Mereka sedang di sana. Sedang berada di sebelah sana. Ya, mereka sedang ada di sana. Mereka ada di sana. Kapan? Sekarang. Dan di saat saya mengatakannya, dan peristiwa keberadaan itu sedang terjadi di sana. Oke? Ingat, is MR sedang sekarang. Dan yang ketiga, she is in the class. Dia sedang di kelas. Dia sedang di dalam kelas. Dia berada di dalam kelas. Dia ada di kelas. Di dalam kelas. Di kelas. Lihat. Jadi, di saat saya mengatakan kepada Anda, she is in the class. She is in the class. Dia di dalam kelas. Di saat saya mengatakan seperti itu, dia sedang berada di dalam kelas itu. Dan sedang terjadi peristiwa keberadaan itu yang subjek lakukan. Oke? Ya. Ingat, sebuah kata yang menerangkan sebuah keterangan. Ya. Menyatakan tentang sifat, tentang status atau benda. Oke, bagaimana membentuk kalimat negatif? Kita lihat. Oke?